Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Salam sehat, salam sukacita buat kita. Minggu terakhir ya di bulan ini kita bersyukur kita bisa memasuki minggu terakhir ini dan dengan kondisi PPKM ya, tetapi tetap bersukacita. Tampaknya PPKM diperpanjang lagi sampai tanggal 2 Agustus ya. Tetap kita bertahan, tetap kita bersukacita, tetap kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sebab dengan kekuatan kita tidak sanggup, kita akan putus asa, kehilangan pengharapan atau bersungut-sungut, bahkan mungkin kecewa dalam hidup ini. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, itu sebabnya kita memerlukan Tuhan. Kita memerlukan suara Tuhan. Kita memerlukan firman-Nya yang menuntun jalan hidup kita. Jadi firman Tuhan itu ya seperti pelita bagi kaki kita sehingga terang jalan kita. Jadi setiap kali kita melangkah, kalau diarahkan oleh firman Allah, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang baik. Langkah-langkah yang membawa kita kepada kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 130. Mazmur 130 ya. Apa yang kita lakukan ketika kita berada dalam kesesakan ya, ketika kita berada dalam suasana yang tidak nyaman, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Kita akan baca bersama-sama perikopnya, seruan dari dalam kesusahan. Mazmur 130, 1, 2, 3. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada para suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika perikopnya dibuat seruan dari dalam kesusahan, ya memang jelas ya, digambarkan kesusahannya ada di dalam jurang yang dalam ya. Jadi bukan berarti dia sedang berada di jurang ya, kemudian dia baru teriak-teriak, aku ada di jurang, bukan ya. Tetapi ini menggambarkan suasana keadaan yang dialami, yaitu keadaan susah, keadaan sulit, keadaan menderita ya, bukan hal yang senang yang dialaminya. Ya, dari jurang yang dalam, aku berseru kepada Tuhan dalam jurang yang dalam, dalam suasana yang tidak nyaman, yang mengerikan, yang menekan, yang tertindas, mengalami sakit, mengalami pergumulan yang luar biasa, susah bernapas, ekonomi juga susah, ada ya yang harus kita lunasi tapi tidak bisa kita lunasi, ada yang harus kita butuhkan tapi tidak bisa kita butuhkan. Ini suasananya berat sekali dan keadaan di rumah juga sangat-sangat sulit. Makanan sudah sangat terbatas dan ada juga makanan sudah tidak ada lagi. Ini keadaan sulit, jurang yang dalam, suasana yang tidak nyaman, dan itu bisa kita alami. Dan mungkin saat ini sedang kita alami. Dan ada banyak orang yang sedang mengalami ya, kesulitan untuk bernapas. Ini sesuatu yang mengerikan ya.
berjuang untuk bisa bernapas, ya, dan juga berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup hari lepas hari, berjuang supaya ada berkat, ya, ada yang bisa dimakan dan diminum, ya, supaya bahkan ada juga yang harus kita, ya, katakan kita bayar, mungkin ada tunggakan sebelumnya, utang-utang sebelumnya, ya, harus kita bayar, tapi keadaan sulit, dikatakan dari jurang yang dalam, dari persoalan yang berat, dari pergumulan yang luar biasa, suasana yang sangat-sangat tidak nyaman ini. Sang pemazmur berkata, aku berseru kepada Tuhan. Ya, dan itu memang yang harus kita lakukan. Berserulah kepada Tuhan dalam segenap, ya, atau dalam segala situasi, secara khusus ketika kita dalam keadaan seperti di dalam jurang yang dalam. Wah, ini karena apa? Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Tuhan. Karena ini jurang yang dalam, suasana yang berat, yang luar biasa. Ya, Tuhan yang sanggup menolong kita. Bagaimana cara Tuhan menolong kita? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya, bisa memakai yang lain, bisa orang lain, siapapun bisa Tuhan pakai, tetapi yang terutama adalah berseru dulu kepada Dia. Ya, sampaikan bebanmu, pergumulanmu, ya, kesesakanmu, kesusahanmu, ya, kita sampaikan, saudara sampaikan, saya sampaikan kesusahanku kepada Allah. Berteriak, Tuhan, ini keadaanku, sulit sekali Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan ada keyakinan di dalam diri kita ketika kita berteriak kepada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan mendengar. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Begini maksudnya Bapak Ibu, jika kita tidak yakin Tuhan mendengar suara kita, jika kita tidak yakin Tuhan mendengar doa kita, ngapain pula kita harus berdoa? Tidak usah berdoa. Jangan, Tuhan aku mau berdoa. Kira-kira Tuhan dengar enggak ya? Enggak usah berdoa deh kalau begitu. Jadi kita yakin dulu Tuhan memang mendengar. Maka karena Dia mendengar, berteriaklah kepadanya, berserulah kepadanya, angkatlah suara, berkata-katalah kepadanya, sampaikan keluh kesah kita kepadanya. Dia Allah yang mendengar. Amin. Allah mendengar doamu. Kemudian kita bertanya, apakah Allah menjawab doaku? Ya, tergantung kedaulatan Tuhan. Adakah hari ini, besok, saat ini, atau nanti? Atau mungkin jawabannya, cukup kasih karuniaku bagimu. Wow, itu jawaban daripada Tuhan juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jelas Tuhan mendengar doa kita dan Dia menjawabnya sesuai dengan kedaulatannya. Ya, Tuhan mendengar. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapa yang dapat tahan? Jadi ada kesadaran dari sang pemazmur, ya, bahwa Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Jadi kalau Tuhan terus ingat kesalahan kita, ingat dosa-dosa kita, ya Tuhan tidak akan kabulkan permohonan kita. Ya, seperti dalam kitab Yesaya berkata bahwa telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar kita. Ya, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi yang memisahkan, ya, yang menghalangi atau yang tidak dikabulkannya doa-doa kita, apa yang menghalangi? Ada dosa. Ya, nah dosa ini diselesaikan. Itu sebabnya ketika kita berseru kepada Tuhan, jangan lupa mohon pengampunan dulu kepada Tuhan jika sekiranya ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tuhan ampuni kami akan dosa-dosa kami. Dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil, dan Dia akan mengampuni, menyucikan kita, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Ya, karena Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita, berarti Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Berarti Tuhan akan menolong kita di dalam jurang yang dalam tadi. Tuhan akan ulurkan tangannya untuk mengangkat kita, membebaskan kita.
Kita lihat nanti ayat firman Tuhan katakan khusus untuk bangsa Israel, banyak kali Allah membebaskan bangsa itu. Bukan hanya untuk bangsa Israel, untuk saudara dan saya banyak kali Tuhan sudah membebaskan kita. Kita penuh dengan pergumulan, kita penuh dengan beban. Coba kita lihat perjalanan hidup kita. Jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, itu semua karena karya Allah, karena pembebasan dari Tuhan. Ya, kita punya pengalaman masing-masing. Mungkin ada di antara saudara sudah pernah mengalami dalam kondisi yang sangat-sangat sulit. Ya, mungkin merasa sudah selesai ini. Ya, saya pernah merasa seperti itu ketika masih sangat muda ya, tamat SMA, kemudian mulai malah kuliah seperti itu, kemudian sakit, tapi kemudian nggak bisa angkat kepala pun sudah nggak bisa. Udah selesai lah ini. Ya, sakitnya luar biasa, tidak berdaya. Tetapi Tuhan bebaskan dari sakit penyakit itu, sehingga saya ada sebagaimana ada saat ini. Ya, dan banyak kali Tuhan membebaskan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita. Jadi waktu saudara kita berdoa, jangan terganggu dengan itu. Ketika belum Tuhan jawab, jangan bilang, apakah ini karena dosaku? Jikalau memang sudah kita selesaikan dosa-dosa kita, maka nggak usah lagi meragukan hal itu. Ya, jadi percayalah Tuhan akan menjawabnya. Hanya dari kita perlu menunggu waktunya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah yang kita lakukan sebagaimana sang pemazmur, dia tahu siapa Allah, dia berseru kepada Allah. Dan dalam masa kesusahan itu, ini jangan lupa kita harus ada kesabaran menantikan jawaban daripada doa-doa kita. Harus ada kesabaran menantikan karya Allah dalam hidup kita. Nah, saat penantian itu, apa yang harus kita lakukan? Saudara, sang pemazmur berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, dalam masa penantian, tetap miliki pengharapan. Tetap miliki pengharapan. Kita berkata, aku tahu Tuhan akan menjawab aku. Seperti dikatakan penjaga. Ya, kalau ada yang penjaga, dia mengharapkan pagi. Kenapa? Sebelum pagi dia tidak bisa tenang. Sebelum pagi dia terus berjaga-jaga. Sebelum pagi dia berjaga-jaga, manakala atau siapa tahu tiba-tiba ada orang jahat, ada perampok, ada penjahat, ada musuh yang menyerang. Jadi penjaga itu benar-benar mengharapkan pagi. Sebab ketika pagi sudah tiba, tidak perlu ada lagi kekhawatiran tentang musuh-musuh yang akan masuk ke kota atau masuk ke rumah. Kalau suasananya sudah terang, sudah pagi, jadi penjaga sudah benar-benar bebas dari tugas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menantikan Tuhan seperti penjaga menantikan pagi hari. Pasti terjadi pagi hari, pasti. Tetapi kan tetap berjaga-jaga ini. Lihat, jam 3. Ini jam-jam genting ini, jaga-jaga. Lihat jam 4, masih. Kalau sudah, jam 6. Mantap, lega rasanya. Semuanya sudah terang. Dalam masa penantian atas doa-doa yang kita panjatkan, kita tidak tahu apakah sekarang sedang jam 3 kah, saudara? Kalau jam 3 berarti masih 3 jam lagi berjaga-jaga, masih 3 jam lagi mengharapkan pagi itu. Artinya Bapak Ibu, berarti masih menunggu Tuhan. Aku tetap menunggu jawaban daripada Tuhan atas permohonanku ini. Nah, dalam masa penantian itu, menantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, kata firman Allah. Jiwaku menanti-nanti, aku mengharapkan firman-Nya. Jadi kita mau datang kepadanya dan dengar suaranya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita
sedang dalam kesesakan dan kita sudah menaikkan doa-doa kita, jangan lupa dengar juga suara Tuhan. Jadi waktu kita berdoa itu kita bicara sama Tuhan, tapi juga izinkan Tuhan bicara kepada kita. Caranya bagaimana? Dengarkan firman-Nya. Nah, ketika kita dengarkan firman-Nya, kita membaca kitab suci, disitulah kita dikuatkan oleh Tuhan. Disitulah kita diyakinkan kembali. Disitulah kita iman kita diteguhkan kembali. Maka apa firman Tuhan katakan? Ya, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Nah, di situ kita dikuatkan. Karena iman kita dikuatkan dan pengharapan kita pun tidak goyah lagi. Aku tahu Tuhan akan menolong aku. Aku tahu aku akan sembuh. Aku tahu aku akan bisa menghadapi badai ini. Aku tahu berkat-berkat Allah akan mengalir dalam hidupku. Aku tahu aku akan jadi berkat dimanapun aku berada. Amin. Karena firman Tuhan kita dengarkan. Karena firman Tuhan, suara Tuhan kita dengarkan. Dan inilah yang dilakukan sang pemazmur. Aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Ya, dia tunggu terus Tuhan. Dia rindu melihat jawaban doa-doanya. Dan dia tetap berharap kepada Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Saudara, ada kalanya jiwa kita tidak bisa lagi mengharap kepada Tuhan, ya, kalau iman kita sudah lemah. Ya, kita berkata begini, aduh Tuhan, kok begini ya? Aduh Tuhan, kok susah banget ya? Aduh Tuhan, udah nggak ada jalan keluar ini. Aduh, udah susah sekali nih. Aduh, akhirnya lemahlah kita. Kita bilang bebanku sangat berat. Terlalu berat ini Tuhan, aku gak sanggup lagi. Padahal kalau kita dengar suara Tuhan, Tuhan bilang apa? Ya, pencobaan yang kita alami ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Wah, kalau kita langsung dengar suara Tuhan berkata seperti itu, yaitu firman itu, kita ingat, oh ya terima kasih Tuhan. Berarti bebanku ini beban biasa, bukan luar biasa. Padahal secara manusia itu setengah mati nih, bernapas saja susah nih. Tapi ada kekuatan baru di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita lihat penyakit itu, kita lihat beban itu, kita lihat persoalan itu, kita lihat keuangan yang susah itu masalah biasa. Ya, dan ayat berikutnya berkata apa? Dan Ia memberikan jalan keluar pada saat kita dalam pencobaan itu. Jadi Tuhan tidak biarkan kita, amin. Tuhan tidak biarkan saudara, tidak pernah kita ditinggalkan. Dia menyertai, ya, Dia sertai kita, Dia ada bersama dengan kita. Jadi jiwa kita berharap terus kepada Tuhan. Jangan patah semangat, ya, jangan loyo, jangan mundur, jangan kehilangan pengharapan, tapi tetaplah jiwa kita berharap kepada Tuhan. Dan di ayat 7 dikatakan, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ya, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Jadi firman ini bukan hanya untuk Israel saja, tapi untuk saudara dan saya, untuk kita. Berharaplah hai orang-orang benar, berharaplah hai orang percaya. Hai pengikut Kristus, tetaplah percaya kepada Yesus, tetaplah berseru kepada Yesus, berharaplah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia banyak kali memberikan pembebasan kepada kita. Dia banyak kali bertindak menyelamatkan kita. Dia banyak kali memberkati kita. Dia banyak kali, ya, menolong kita. Amin. Ini sesuatu yang pasti, bukan mudah-mudahan, bukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu dimanapun berada, kita bersyukur bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Memang ada beban, ada pergumulan, ada kesusahan. Sama seperti sang pemazmur ketika dia mengalami kesusahan yang luar biasa.
Dikatakan seperti dia dalam keadaan di jurang yang dalam. Hanya siapa yang bisa menolong? Hanya Tuhan. Karena jurang yang dalam. Untuk itu apa yang dia lakukan? Berteriak, berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena ada keyakinan bahwa Tuhan mendengar doanya dan akan menjawab. Ya, dia terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Dan yang kedua, dia tetap menanti dengan sabar, menanti dengan sabar. Tunggu terus jawaban daripada Tuhan. Tunggu bukan daripada yang lain, tapi tunggu karya Allah. Sabarlah menanti. Nah, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, tapi kita perlu ada kesabaran. Nah, di dalam penantian itu, ya dalam penantian itu, jangan lupa tetap miliki pengharapan. Ya, jangan katakan Tuhan sudah tidak dengar doaku. Jangan katakan Tuhan sudah lupakan aku. Jangan katakan bahwa Tuhan tidak peduli kepadaku, tapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan dalam masa penantian, dengarkan juga Tuhan bicara. Yaitu renungkan firman Tuhan, dengar firman Allah, ketahuilah firman. Nah, ini akan menguatkan kita sehingga dalam masa penantian itu iman kita tidak akan goncang. Amin. Kita tidak akan goyah, tapi kita akan tetap berdiri teguh. Dan akhirnya kitalah menjadi umat pemenang itu. Tidak hanya sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita untuk kita terus bersandar kepada Tuhan.